Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Padana dan kembali lagi kita di sesi ngobrolin buku. Di sesi ngobrolin buku ini kembali seperti biasa kita akan ngomongin buku-buku yang seru, buku-buku yang bermanfaat, buku-buku yang punya value dan tentunya buku yang bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan seperti biasa, saya nggak sendirian karena saya akan ditemani oleh sahabat saya yaitu Kak Ai Rohaila. Boleh dong Kak Ai, sapa-sapa rekan-rekan dulu. Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan kami ya. Iya nih, Kita aduh. lagi ya Mas Ivan ya. Iya, moga-moga nggak bosan gitu ya yang dengerin ini kenapa Ivan dan Ai terus gitu ya. Moga-moga nggak bosan dan justru kangen mendengar suara kita berdua nih. Oke, rekan-rekan, malam ini kita akan kembali ngobrol buku yang sebenarnya ya, Kak, kalau aku boleh ngomong dikit, buku yang kita obrolin kali ini itu nyambung-nyambung dengan buku yang kita obrolin beberapa episode kemarin, Kak. Sadar nggak? Coba, kalau menurut Kak gimana nih? Buku yang akan kita bahas ini sama nggak sih dengan yang akan kita obrolin, yang kita kemarin sudah sempat obrolin? Kalau diingat-ingat sebetulnya serupa tapi tak sama. Jadi kayak perjalanan gitu loh Mas Ivan. Mhm. Perjalanan yang kita obrolin dua buku sebelumnya, pas yang ke sini, ini yang harus kita fokuskan sekarang gitu. Waduh, kalau Gitu. begitu sih jadi penasaran nih, perjalanan kayak gimana Kak? Ketika kok bisa kepikiran perjalanan ini apa? Boleh cerita dikit dong, biar ini yang mendengerin sekarang tuh makin penasaran gitu tentang buku ini. Oke, buku di episode pertama kita bahas finding meaning ya. Ya. Finding meaning berarti apa yang terjadi hari ini, terjadi di masa lalu, kita nemuin maknanya. Hmm, Terus hmm, di pertemuan kedua kemarin kita bahas tentang kita bisa melihat segala sesuatu dengan kondisi yang kita slow down gitu ya. hmm, Dan di situ pula sebetulnya kita menikmati perjalanan hidup kita sekarang. Karena hmm. ini yang mau kita bahas juga Mas Ivan. Oke, 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 oke. Jadi secara nggak langsung kayak tadi bilang ini buku yang kita akan bahas ini bagaimana kita menikmati hari-hari kita hari ini ya kak ya. Iya, kayak konten saya aku hari ini. Kayak kontennya Kai jadinya ya aku hari ini ya. Iya. Ya, ya, ya benar-benar banget. Karena kalau boleh nih kita coba spoilerkan judulnya. Spoiler kita buka judulnya. Buku yang akan kita bahas kali ini adalah judulnya ini rekan-rekan. Moga-moga udah kelihatan nih. Nah, Nyambung juga nih dari Mas Ivan kayaknya ya kalau iya. saya postingnya. Beda ya buku fisik dan juga buku digital. Ya itulah. Yes. Gimana Kai? Setelah baca buku The Power of Now-nya Eckhart Tolle ini, apa yang kepikiran pertama kali Kai ketika baru buka lembar-lembar awal kira-kira nih? Hmm, ini lagi-lagi ya nyambung sama sebelumnya tuh saya baca buku ini Practicing the Power of Now. Saya pikir tuh now-nya itu apa gitu ya. Ternyata ujung-ujungnya ke diri sendiri ya udah lo nikmati aja hidup hari ini. Terus saya langsung ke trigger, oh iya ya, alasan saya punya konten YouTube aku hari ini karena kita Hmm? hidup di hari ini ya kita nikmati being now gitu ya. Ya. Menikmati hari ini full hadir dengan kehidupan kita hari ini. Yang berlalu biarkan berlalu, yang di depan gak usah terlalu dipikirin, jalani, nikmati hari ini. Begitu. Oke. Baru di awal-awal aja udah kayaknya seru banget ya bukunya ya. Dan sepakat nih kayak saya juga sedikit apa ya ketika membaca buku ini tuh merasa memang agak buku ini tuh agak agak berbeda ya makanya ilmu itu kan kadang nggak boleh dibentur-bentur kan karena memang agak angle-nya beda. Kalau mungkin kita ingat banget gitu ya kayak di aktivitas kita keseharian kita tuh kan kita diminta untuk kamu bikin rencana, kamu bikin tujuan gitu ya. Nah, Hmm. di buku ini dibilang bahwa boleh bikin tujuan, tapi jangan sampai kita jadi terbebani gitu. Kita juga perlu menikmati hari ini. Terlalu fokus pada masa depan itu juga bikin kita kadang nggak sehat gitu loh, membuat kita jadi ketakutan. Nah ini yang di buku ini dibahas bahwa ya kita perlu menikmati hari ini. Sama juga nih kayak kalau kadang kan ketika kita dalam keseharian kita itu kan seringkali merasa bahwa aduh ada masa lalu yang menghambat kita, masa lalu ini berat banget membuat aku di masa ini jadi terbebani, jadi stres, frustasi. Nah, di buku The Power of Now ini disampaikan bahwa ya yang sudah lalu biarlah berlalu, kalau kata Kai tadi ya. Hmm. Tapi ya sudah nikmati aja hari ini, benar-benar kita hadir untuk hari ini, lakukan yang terbaik hari ini dan ternyata itu bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik kok gitu. Kalau dari Kai gimana nih? Setelah
melihat bukunya sepakat nggak yang dengan yang tadi aku ceritakan atau mungkin ada perspektif lain? Setuju Mas Ivan, sama sepakat. Sepakat dengan apa yang Mas Ivan sampaikan gitu. Bahkan kalau saya refleksi ke diri saya gitu ya, bahwa masa lalu kan sudah berlalu. Tapi bukan hanya masa lalu gitu ya. Hari kemarin aja udah jadi masa lalu. Kemarin itu sudah jadi hari masa lalu dan kita hidup hanya di hari ini gitu kan. Besok itu masa depannya kita gitu. 3 zona waktu ini. Nah, masa lalu yang sudah berlalu, saya refleksi, misalkan kemarin gitu ya, ada kejadian yang nggak menyenangkan. Kejadiannya kan udah berlalu ya. Tetapi ada kalanya kita sebagai manusia, bad mood-nya kemarin, pusingnya kemarin, sedihnya kemarin, masih dibawa di hari ini. Bener. Jadi bikin pusing, jadi mood-nya masih ke bawah, padahal itu kan udah berlalu gitu. Jadi nggak menikmati hari ini. Terus saya ngerasa, iya ya, pas baca buku ini tuh kayak ngerasa, iya kan kemarin udah, mood harusnya, emosinya udah netral. Pikirannya nggak usah mikirin yang kemarin, yang udah-udah. Dari kesalahan kemarin, apa yang bisa dipelajari. Finding meaning dari hari kemarin tuh harusnya udah ada gitu. Gitu. Jadi secara nggak langsung ngajak kita buat move on nggak sih? Ya sudah lah, move on aja gitu ya. Tapi kalau kita ngobrol kata move on nih Kai, orang itu kan gampang ngomong move on tuh gampang gitu ya. Padahal kan kenyataannya nggak gampang ya. Kalau kita berbicara ada masalah nih, misalkan contoh putus gitu ya, putus dengan pacar gitu. Orang kan bilangnya ya udah move on lu, tapi kan nggak segampang itu ya Kai. Artinya gini, ya nggak segampang itu kita bisa melupakan orang yang pernah dekat gitu, dan nggak semudah itu juga kita bisa menerima. Nah kalau menurut Kai nih, kira-kira di buku ini gimana ya caranya biar kita bisa benar-benar fokus pada hari ini dan yang lalu biarlah berlalu. Sempat dapat insight nggak caranya gimana yang bisa dibagikan kepada pendengar kita nih? Oke, kebetulan buku yang saya baca ini lanjutan dari buku yang Mas Ivan gitu ya, Practicing. Jadi di sini tuh betul ada tahapan-tahapannya, ada 3 bagian gitu. Dari proses yang sudah dilewati, pada akhirnya betul kita harus melihat situasi ini, ya udah diterima dulu rasanya gitu ya, dan menemukan maknanya. Menemukan makna masa lalu yang sudah berlalu ya sudah. Kita nikmati jalani hari ini. Kalau kita fokus sama kegelisahan, kita fokus sama hal yang menyakitkan, hari yang kita jalani hari ini akan terasa berat. Dan pada akhirnya kembali pada pikiran kita. Pikiran kita itu mikirinnya hari kemarin, padahal kita hidup di hari ini, jadi yang hari ininya nggak dikerjain, hari ininya nggak beres, karena hari kemarinnya belum beres. Jadi kalau kita mau menikmati hari ini, beresin hari kemarin, tutup buku, nikmati hari ini. Gitu katanya. Bener. Makanya ada salah satu bagian itu atau salah satu bab itu membahas bahwa kita itu bukanlah pikiran kita ya kayak ternyata. Jadi kita itu di buku itu diminta untuk kemudian memisahkan antara diri kita dan pikiran kita. Contoh misalkan ini, aku kesel gitu. Sebenarnya kan yang kesel bukan diri kita, tapi pikiran kita yang menciptakan rasa kesal itu kan. Karena satu kejadian responnya itu kan bisa beda, ada yang kesel, ada yang biasa aja gitu. Nah itu adalah hasil dari pikiran kita. Karena pikiran kita kesel, jadi kesel beneran akhirnya diri kita. Nah di buku ini memang benar banget tadi yang Kai juga sampaikan, kita diminta untuk memisahkan. Aku sedih, sebenarnya yang sedih bukan diri kita, tapi pikiran kita yang mengarahkan tuh diri kita sedih. Maka memang kita perlu membebaskan pikiran kita. Kalau di sini kalimat dari Eckhart Tolle itu adalah kita perlu membebaskan dari pikiran kita. Bahwa apa yang kita pikirkan bisa jadi itu tidak mencerminkan diri kita. Aku bodoh. Bukan berarti kita bodoh kan, tapi mungkin karena satu kejadian kita terluka, kita jadi berpikir bahwa kita bodoh. Nah ini generalisir ini yang kemudian perlu ditegaskan di buku ini dan dipisah gitu loh. Karena kalau kemudian kita mengambil di beberapa ilmu yang sudah ada seperti misalkan NLP gitu ya, itu juga membahas bahwa apa yang kita pikirkan itu berpengaruh terhadap apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan itu mempengaruhi tindakan kita gitu. Kalau pikiran kita negatif, perasaan kita jadi gak enak kan, bahkan bisa sakit gara-gara perasaan itu. Dan kemudian juga akhirnya karena perasaan kita nggak enak, tindakan kita pun jadi ngeselin gitu. Kita jadi bikin orang sebel gitu. Tindakan kita jadinya negatif dan akhirnya negatif juga buat diri kita. Jadi
sepakat banget sih untuk kaitannya dengan membebaskan pikiran. Nah, by the way, aku jadi kepikiran juga nih, kayak mau tanya nih. Oke, tadi kan kita sempat ngomongin masa lalu ya. Oke, masa lalu biarlah berlalu. Tapi gimana kalau ada orang yang saking fokusnya nih, pingin ke masa depan atau merancang masa depan? Kan di buku jadi bahas ya bahwa kamu nikmati aja deh hari ini, nggak usah terlalu pusing mikirin masa lalu. Akhirnya diri ini jangan-jangan terkendala gitu, ada masalah di diri kita hari ini. Kira-kira apa Kak yang insight yang didapatkan untuk apa ya, biar orang itu nggak overthinking kali ya. Kadang kan kita takut dengan masa depan, aduh masa depanku nanti akan seperti apa, takut jadi nggak gerak. Gimana Kak, dari buku ini kira-kira apa yang bisa kita pelajari ya kaitannya dengan itu? Oke, menarik Mas Ivan. Sebetulnya setelah membahas masa lalu, kita fokus hari ini, ada kekhawatiran berikutnya. Oke, kita udah move on nih ceritanya dari masa lalu. Lalu melihat masa depan gitu ya. Kekhawatiran sebagai manusia pasti takut gitu ya, masa depan gue gimana, nanti gimana gitu. Nah, pas baca buku ini, saya ngeliat gitu ya, template di buku ini itu sebenarnya tahapan bahwa kita perlu fokus sama hal yang bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan tuh, kita tuh sebagai manusia memiliki kontrol untuk diri kita sendiri. Tapi untuk mengontrol diri kita sendiri juga kan ada kekuatan pikiran tadi. Ya, benar. Nah, itu aja sulit untuk kita. Gimana kita ngontrol masa depan yang sebetulnya itu belum terjadi dan bukan kuasanya kita gitu. Kalaupun tadi kita merencanakan masa depan mau gini, mau begitu, ya itu just planning gitu ya. Kenyataannya bisa jadi berbeda. Kalau merencanakan itu boleh. Merencanakan itu boleh, tapi kita perlu realistis bahwa tugas kita adalah merencanakan dan mengontrol apa yang bisa kita rencanakan. Hal yang tidak bisa kita kendalikan, hal yang tidak bisa kita kontrol atas rencana kita, ya sudah. Kita nggak bisa melakukan apapun selain menerima dan menikmati hari ini gitu. Asik. Nggak overthinking, lama-lama sinting, palanya pusing. Waduh, rimanya main lagi nih Kak. Iya, palanya pening gitu ya. Benar-benar. Ini saya jadi tiba-tiba terlintas nih kayak kan tadi berbicara tentang tentang kita menerima gitu ya tentang diri kita saat ini. Itu kayak ikhlas nggak sih atau berserah diri dengan kondisi saat ini kan sebenarnya kita ya? Betul. Itu insight yang ketiga sebetulnya Mas Ivan. Di tahapan ketiga ini yang practicing gitu ya. Kita hidup di masa hari ini, masa lalu dilupakan, masa depan disiapkan, tapi bukan untuk ditakutkan. Pada akhirnya kita mengontrol diri kita, apa yang bisa kita kendalikan. Langkah yang ketiga, insight yang saya dapatkan pada akhirnya adalah penyerahan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ya udahlah, lillahi ta'ala aja, hidup kita jalanin hari ini yang terbaik yang bisa kita lakukan. Masa depanku maha Allah wae gitu kalau kata orang Sunda. Benar. Karena kan memang tugas kita sebenarnya kan mengeluarkan usaha yang kita bisa kan sebaik mungkin hari ini. Masalah hasilnya ya bisa jadi itu bisa kita kontrol, bisa jadi juga itu di luar kendali kita ya. Tapi jangan sampai juga ketika kemudian di luar kendali kita jadi frustasi. Tapi ya kita ingat bahwa ya sekeren-keren apapun kita berupaya, hasil itu ditentukan oleh faktor-faktor lain di luar sana. Maka memang kalau saya pribadi dibaca buku The Power of Now ini akhirnya memang jadi berasa lebih bersyukur nggak sih Kak? Bersyukur dengan saat ini gitu. Betul, setuju. Jadi makin bersyukur dan memang saya jadi menyetujui gitu ya tulisan di sini, pedoman menuju pencerahan spiritual. Pencerahan spiritual yang modern gitu. Dengan kalimat yang sederhana, kalimat yang mudah dipahami, dan ini multi agama gitu ya. Siapapun yang baca ini, keyakinan kepada Tuhannya, keyakinan pada Sang Maha Pencipta gitu. Bahwa kita banyak bersyukur, kita menjalani kehidupan kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Nikmati aja sekarang, jalani sekarang gitu. Asik. Kita sampai ke pertanyaan terakhir nih Kak. Pertanyaan terakhir kayaknya dengan buku ini yang biasa juga saya tanyakan di review buku atau ngobrol buku. Kira-kira kalau orang yang butuh buku ini kalau menurut Kak ini siapa ya atau orangnya seperti apa ya yang kira-kira kayaknya wajib dibaca buku ini kalau menurut Kak pribadi? Oke, buat yang sedang mencari pemaknaan hidup, yang ingin lebih dekat dan menemukan Tuhan gitu ya, menemukan Allah,
buku ini pengantar yang baik gitu ya untuk kita bisa melihat kehidupan itu dari hari ini, masa lalu sudah berlalu, lupakan yang lalu, jalani harimu biar masa depanmu mengharu biru. Asik akhirnya. Asik. Rimanya muncul lagi. Ya. Itu auto Mas Ivan. Siap. Karena sudah terbiasa ya, jadi akhirnya auto muncul rimanya. Nah, bagi rekan-rekan yang juga kangen sama rimanya Kai, bisa nanti ya langsung juga kunjungi gitu YouTube-nya Aero Haela untuk mendengarkan banyak kisah-kisah inspiratif di Aku Hari Ini. Gitu ya Kak ya. Siap. Mungkin itu rekan-rekan sesi ngobrolin buku malam ini yang moga-moga walaupun ya sedikit, sebentar, tapi ringan dan rekan-rekan membuat rekan-rekan juga dapat insight, dapat pembelajaran baru, dapat inspirasi baru, dan tentunya dapat semangat baru untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Saya Ivan Dana dan juga rekan saya, Aero Haela. Kami undur diri dan sampai ketemu di sesi ngobrolin buku selanjutnya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.